Bab 26, Anda mendapatkan apa yang layak Anda dapatkan. Setelah melihat gerbong yang dimodifikasi, mata Su Chen masih terpaku dan tidak menunjukkan jejak kemarahan. Dia benar-benar bertindak seperti orang buta. Setelah beberapa saat, Ming Shu membawa Zhou Hong. Dalam ingatan Su Chen, Zhou Hong pada awalnya adalah pria yang tinggi dan tegap. Dia pendiam, dan selalu bertindak dengan tenang, namun, sekarang dia kurus kering dan kusut. Penampilannya yang tua dan janggutnya yang tidak terawat menunjukkan kehidupannya yang sulit setelah dia dipecat. Ketika Ming Shu mengatakan kepadanya bahwa tuan muda ingin dia menjadi kusirnya, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dia telah berlari sepanjang jalan untuk melihat Su Chen, sebelum berlutut di depannya dan berseru, "Zhou Hong, si pendosa," menyapa tuan muda keempat. Su Chen dengan samar berkata, "Apa yang terjadi saat itu sudah berlalu, dan kamu telah dihukum karenanya. Saya akan menggunakan Anda sekarang, seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi pastikan Anda melakukan hal-hal dengan baik untuk saya." Zhou Hong dengan keras menjawab, "Saya akan melayani tuan muda dengan setia sampai saya mati." "Oke, lalu pergi dan atur keretanya," kata Su Chen. Zhou Hong dengan demikian buru-buru pergi untuk mengatur kereta. Meskipun dia tidak menyentuh tali kekang selama 3 tahun, gerakannya masih lancar. Dia dengan cepat menenangkan kudanya, lalu duduk di kursi pengemudi, menunggu Su Chen naik kereta di belakangnya. Su Chen mengambil beberapa langkah menuju kereta sebelum dia berhenti, seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kemudian, dia berjalan menuju Su Yue, sambil berkata sambil berjalan, "Itu benar, aku masih belum berterima kasih kepada Little Nine karena berbicara untukku sebagai prinsip, sehingga aku tidak akan dipermalukan oleh para pelayan." Mengatakan ini, dia berjalan menuju Su Yue, lalu membungkuk padanya. Su Yue mengayunkan kipasnya dan tertawa, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Mungkin lebih baik bagi kakak keempat untuk naik kereta untuk menghindari kehilangan urusan yang layak." "Bagaimana itu bisa diterima? Jika bukan karena tindakan Little Nine, aku mungkin tidak akan bisa keluar hari ini. Bagaimana dengan ini? Mengapa adik ke-9 tidak ikut denganku? Saya akan mentraktir adik ke-9 untuk secangkir teh," kata Su Chen sambil meraih pergelangan tangan Su Yue. Dia berdiri tepat di depan Su Yue. Su Chen bergerak sangat cepat, dan menangkap pergelangan tangan Su Yue dengan mudah karena yang terakhir tidak siap. Wajah Su Yue mengungkapkan sedikit kepanikan. "Tidak perlu, aku masih memiliki hal-hal yang harus kulakukan." Saat dia berbicara, dia buru-buru mundur, ingin menyingkirkan Su Chen. Namun, berdasarkan kekuatan dia jauh lebih lemah dari Su Chen, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Su Chen memeganginya, tidak bergerak, wajahnya menunjukkan senyum ringan saat dia berkata, "Apa kakak keempat meminta Anda dengan baik, namun Anda tidak mau memberi saya wajah sebanyak ini?" Lengannya seperti baja, menjepit Su Yue dan mencegahnya bergerak. Su Yue semakin panik, dan dia mulai memukul lengan Su Chen dengan marah, "Lepaskan aku." Su Chen dengan dingin tertawa, "Sepertinya adik ke-9 tidak ingin naik kereta, tapi aku benar-benar ingin melihat seperti apa rupa adik ke-9 setelah naik, Zhou Hong." Su Chen tiba-tiba berteriak keras. Zhou Hong, yang sedang duduk di gerbong saat ini secara naluriah menjawab, "Si kecil ini ada di sini." Su Chen bahkan tidak berbalik untuk melihat, dia meraih tangan Su Yue dan melemparkannya ke belakang ke arah suara Zhou Hong. Seluruh tubuh Su Yue terbang menuju gerbong di belakang Zhou Hong. Dengan suara gemuruh, Su Yue menabrak kereta. Benturan yang kuat menyebabkan gerbong, yang sudah melemah, runtuh dengan ledakan keras. Tidak hanya itu, jarum yang tersembunyi di dalam gerbong langsung terbuka dan semuanya menusuk ke tubuh Su Yue. "Ah!" Su Yue mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan. Tuan muda ke-9, Mo Dayan berteriak kaget, lalu menatap Su Chen dengan marah, "Su Chen, kamu bajingan, kamu berani." Tanggapan Su Chen adalah mengambil langkah maju, meninggalkan jejak kaki yang dalam di trotoar batu. Dia terbang ke udara dan membanting langsung ke Mo Dayan. Kekuatan tabrakan itu membuat Mo Dayan terlempar ke belakang dan menyebabkan dia memuntahkan darah. Sebenarnya, berdasarkan kekuatan saja, Mo Dayan sedikit lebih kuat dari Su Chen. Meskipun keduanya berada di lapisan ke-9 dari tempering tubuh, Mo Dayan berada di puncak lapisan ke-9, langkah terakhir sebelum seorang seniman bela diri masuk ke alam asal Qi. Namun, Mo Dayan tidak menyangka Su Chen akan bergerak begitu tiba-tiba, terutama yang begitu ganas dan tepat meski buta. Pada saat itu di mana dia tidak waspada, dampak serangan diam-diam Su Chen mematahkan salah satu tulang rusuknya seketika, rasa sakit menyebabkan penglihatannya menjadi hitam. Su Chen, bagaimanapun, tidak akan menunjukkan belas kasihan begitu dia mendapat keuntungan. Dia membalik dan meraih lengan Mo Dayan, lalu memutar, langsung mematahkan lengan kanan Mo Dayan. Meskipun Mo Dayan buru-buru menendang ke belakang, rasa sakit yang tajam membuat seluruh tubuh bagian bawahnya lemah.
Tendangan ini hanya mengandung setengah dari kekuatannya, dan Su Chen menerimanya dengan paksa. Su Chen berbalik dan meletakkan satu kaki lagi di lutut Mo Dayan. Retak, kaki Mo Dayan sudah dipatahkan oleh langkah Su Chen. Dia kemudian menanduk batang hidung Mo Dayan, mematahkannya, lalu membalik dan meraih lengan kiri Mo Dayan, juga mematahkannya. Akhirnya kaki kirinya patah. Di dalam ruangan yang diterangi api, lapisan ke-9 bodi tempering Mo Dayan benar-benar dihancurkan oleh Su Chen. Dia berbaring di tanah, tidak bisa berdiri kembali. Adegan ini membuat semua orang yang melihatnya, semua kusir, serta Ming Shu dan Zhou Hong, tercengang. Su Chen perlahan berdiri. Ini adalah konsekuensi dari bersikap kurang ajar dan tidak menghormati mereka yang berstatus lebih tinggi darimu. Su Chen, kami bukan orangmu. Anda tidak berhak memperlakukan kami seperti ini. Anehnya, para kusir sebenarnya masih berani meneriaki Su Chen. Apa yang Anda katakan benar, saya benar-benar tidak memiliki wewenang untuk menghukum Mo Dayan. Su Chen tertawa. Tapi, jadi apa? Terus, setelah mendengar kata-kata ini, semua kusir menjadi bingung. Su Chen mengangkat kakinya dan meletakkannya di dada Mo Dayan. Saya benar-benar tidak memiliki wewenang untuk menghukumnya, tetapi saya tetap menghukumnya. Saya melampaui otoritas saya dan saya bahkan melukai dia dengan parah. Terus, saya membuat kesalahan, jadi klan secara alami akan menghukum saya. Tapi Mo Dayan, juga kalian bajingan. Coba tebak, hukuman apa yang akan saya terima? Kerumunan menyaksikan Su Chen dengan ketakutan. Mo Dayan, yang anggota tubuhnya patah, terbaring tak berdaya di lantai, dan para kusir itu terlalu takut bahkan untuk mengeluh. Kurungan, hukuman, atau sesuatu yang lain, tidak masalah. Saya akan menerimanya, jawab Su Chen. Tapi satu hal yang pasti, tidak peduli bagaimana klan menghukumku, konsekuensinya bagiku tidak akan separah luka yang diterima Mo Dayan hari ini. Ini perbedaan antara tuan dan pelayan. Kalimat yang satu ini mengguncang semua orang dan membuat mereka terdiam. Itu benar, terlepas dari hukuman apa yang diterima Su Chen, itu tidak akan separah luka yang diterima Mo Dayan. Karena dia adalah seorang master, seorang tuan muda. Ini adalah hak istimewa yang sepenuhnya dibenarkan. Su Chen sudah mengangkat kepalanya, melirik kusir itu. Matanya jelas redup dan kurang fokus, tetapi mereka memberi semua orang tekanan yang menakutkan sehingga mereka tidak berani menatap matanya. Su Chen dengan santai berbicara, oleh karena itu, bahkan jika saya melanjutkan dan membunuh kalian semua, tidak akan ada terlalu banyak konsekuensi, tapi jika kamu menyakitiku, maka kamu semua akan mati. Kalimat terakhir ini membuat hati semua orang merinding. Jadi, Su Chen sudah melepaskan kaki Mo Dayan, lalu berjalan menuju Su Yue. Bocah ini telah dilemparkan oleh Su Chen dan jarum telah memasuki tubuhnya. Saat ini, dia masih terbaring di tanah sambil mengerang, tidak bisa merangkak. Su Chen memiringkan telinganya, berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian, mendekati Su Yue dengan mengikuti suara erangannya. Dia mengangkat Su Yue dengan satu tangan, mengangkat tangannya dan menjatuhkannya, kemudian, dia berbalik untuk berbicara kepada kusir itu. Jadi, saya harap Anda semua dapat memperlakukan saya dengan lebih hormat. Dengan sikap hormat, Anda akan memahami rasa hormat, dan jika Anda mengerti bagaimana menghormati Tuan Anda akan membuat lebih sedikit kesalahan. Kemudian, hal-hal seperti yang baru saja terjadi tidak perlu terjadi lagi. Seorang kusir bertanya, suaranya bergetar, apa yang Anda ingin kami lakukan? Su Chen tertawa, inilah yang ingin dia dengar. Saya ingin Anda mengatakan yang sebenarnya. Katanya, sebentar lagi, tetua klan akan tiba. Jika ada yang berani mengabaikan hati nuraninya, percayalah padaku, dia pasti akan mati. Jangan jawab dia, Mo Dayan berteriak keras, wosh. Su Chen dengan santai mengulurkan tangannya, jarum yang ditariknya dari tubuh Su Yue telah memasuki tubuh bagian bawah Mo Dayan. Rasa sakit yang dirasakan Mo Dayan jauh melebihi segalanya. Mo Dayan mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan, dia tidak dapat menahannya, dan benar-benar pingsan secara langsung. Su Chen dengan terampil mengeluarkan jarum lain, tersenyum tipis saat dia melihat kusir itu, menghadapi individu perseptif yang, dalam pikiran mereka, jelas memiliki kekuatan ekolokasi. Semua kusir merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka secara bersamaan. Bab 27, hukuman keributan besar seperti itu dijamin akan mengejutkan dan mengingatkan Su Clan. Orang pertama yang tiba adalah kepala keamanan klan Su, Pei Jiun. Dia adalah keponakan Su Changche, dan merupakan cendekiawan asal Qi di alam darah Gusing. Dari generasi kedua Su Clan, dia berada di urutan kedua setelah segelintir orang seperti Su Keji atau Su Huayu. Hal yang paling langka adalah cara orang ini menangani masalah dapat dianggap cukup adil. Sebagai kepala keamanan klan, dia tidak boleh memiliki terlalu banyak bias politik. Setelah melihat bahwa dia yang pertama tiba, hati Su Chen menjadi rileks.
Meskipun Pei Jiyun tidak sehangat Su Feihu terhadapnya, dia setidaknya tidak mendiskriminasi atau mencoba menekannya. Dia adalah seseorang yang bisa diajak berunding. Saat ini, Pei Jiyun tiba. Setelah melihat kondisi Su Yue dan Mo Dayan, dia sangat jelas linglung sesaat sebelum dia melirik Su Chen. Su Chen, apa yang kamu lakukan? Su Chen dengan lembut tertawa dan menjawab, apa yang saya lakukan tidak dapat dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat. Mari kita tunggu semua tetua tiba sebelum saya menjawab pertanyaan Anda sekaligus, oke. Pei Jiyun terkejut, tetapi pada akhirnya dia mengangguk dan berkata, tentu, tapi kamu harus melepaskan Su Yue terlebih dahulu. Itu tidak akan berhasil. Tanpa dia, kebanyakan orang mungkin tidak akan memberi saya kesempatan untuk berbicara. Saat Su Chen berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di mata Su Yue. Jangan salah, jika orang buta didorong terlalu jauh, dia bisa melakukan apa saja. Pei Jiyun menghirup udara, lalu buru-buru berkata, oke, jangan terburu-buru. Bukankah cukup bagimu untuk berpegangan padanya? Mari kita tunggu di sini bersama untuk tetua klan lainnya. Paman Pei, kamu mungkin belum bisa istirahat dulu. Su Chen menunjuk kusir di belakangnya. Orang-orang ini semua adalah saksi atas apa yang terjadi hari ini. Jadi saya membutuhkan mereka untuk bersaksi. Tetapi untuk mencegah siapapun yang memiliki niat jahat dan berbohong, saya meminta Paman Pei mengurung mereka secara terpisah dan menginterogasi mereka satu persatu. Semua kusir terkejut. Beberapa dari mereka tidak takut dengan kata-kata Su Chen, dan hanya berpura-pura menundukkan kepala padanya. Mereka menahan kebencian mereka di hati mereka dan menunggu kesempatan untuk menyerang balik padanya begitu mereka lolos dari genggamannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Chen benar-benar memiliki metode seperti itu di lengan bajunya. Rasanya apa yang dia katakan sebelumnya adalah untuk menstabilkan situasi, tetapi taktik sebenarnya masih menunggu mereka. Pei Jiyun tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Kata-kata Su Chen menyebabkan matanya menyala. Dengan kesaksian dari cukup banyak orang, terlepas dari siapa yang benar atau salah, tidak akan ada keyakinan yang salah, karena setiap ketidakadilan memiliki pelakunya sendiri. Tanggung jawab apapun tidak akan dibebankan padanya, kepala keamanan. Karena itu, dia melambaikan tangannya, tangkap semuanya dan interogasi mereka satu persatu. Tanpa izin saya, jangan izinkan siapapun mengunjungi mereka. Salah satu penjaga klan telah melangkah maju dan mengambil semua kusir itu. Ketika mereka mencoba mengambil Mingshu dan Zhou Hong, mereka dihentikan oleh Su Chen, yang tidak dipedulikan oleh Pei Jiyun. Dia tahu bahwa meskipun Su Chen telah melukai orang-orang itu, masalahnya kemungkinan besar dipicu oleh pihak lain. Kalau tidak, Su Chen tidak akan begitu tenang dan tidak tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, semua master di Su Clan semua terkejut beraksi. Su Chengan datang, Su Keji datang, Su Feihu datang, Tang Hongrui datang, dan Yan Wushuang juga datang. Sekelompok besar orang berdiri di sekitar Su Chen, bingung, tetapi tidak ada yang berani mendekati Su Chen karena dia masih memegangi Su Yue. Kedua jarinya diletakkan di kelopak mata Su Yue tidak peduli siapa yang memohon padanya. Ketika Su Changqing tiba dan melihat pemandangan itu, dia sangat marah hingga hidungnya menjadi miring. Su Chengan, lihat apa yang putramu lakukan, katakan padanya untuk segera melepaskan Yuer. Su Chengan memasang ekspresi malu. Putra yang tidak berbakti ini sudah lama tidak mendengarkanku. Baru saja, saya memerintahkan dia untuk membebaskan putra Anda, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Sebagai gantinya, dia menggunakan jarum untuk menggores wajah Su Yue. Su Chengan, kamu bukan laki-laki. Tang Hongrui mulai berteriak tajam. Ada sesuatu yang begitu besar terjadi dan kamu bertindak bukan untuk melindungi Chener, melainkan langsung memanggilnya anak yang tidak berbakti. Apakah Anda telah bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Su Chengan memerah. Bagaimana saya tahu jika dia tidak mengatakan apa-apa? Kamu sendiri juga tahu bahwa dia belum mengatakan dengan tepat apa yang terjadi dan kamu masih memanggilnya anak yang tidak berbakti, menyuruhnya untuk melepaskan orang itu. Pernahkah Anda melihat sekeliling? Apakah Anda tidak melihat berapa banyak bajingan yang mengincar Su Chen seperti mangsanya? Jika dia melepaskan orang itu, akankah ada kesempatan bagi Chener untuk membela diri? Tang Hongrui bertanya dengan marah. Yan Wushuang mengeluarkan batuk pelan. Kata-kata nyonya pada dasarnya membuang banyak orang ke bawah. Semua orang di sini sebenarnya hanya peduli pada Chener. Pelacur, tutup mulutmu. Kamu salah satu pemulung lapar yang mengincar anakku. Tang Hongrui menunjuk ke arah Yan Wushuang dan mengutuk. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang hal-hal yang kamu lakukan di belakangku. Jika bukan karena kehati-hatian Chener, kami sudah lama dirugikan olehmu. Saat itu, ketika pekerja pavilion giok sejati telah disuap, Tang Hongrui juga mengetahuinya. Dia bahkan mengkritik putranya. Ingin dia meminta pertanggungjawaban buruh secara terbuka daripada membiarkannya pergi. Dengan begitu, bahkan jika properti Yan Wushuang tidak dapat terpengaruh, dia masih akan didiskreditkan sepenuhnya.
tapi Su Chen percaya bahwa melakukan itu tidak hanya akan menamparkan wajah Yan Wushuang tetapi juga wajah Su Chengan, jadi pada akhirnya dia menolak. Pada saat ini, Yan Wushuang juga menjadi marah setelah dikutuk oleh Tang Hongrui, tetapi meskipun dia memiliki otoritas yang besar, statusnya masih lebih rendah dari Tang Hongrui, jadi dia hanya bisa memandang Su Chengan dengan memohon. Wajah Su Chengan berganti warna merah dan putih. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, cukup. Kepribadian Tang Hongrui pada dasarnya kuat. Bagaimana dia bisa mengindahkan desakan Su Chengan? Sebaliknya, dia mulai berdebat dengan keras dan tidak terkendali dengan Su Chengan. Syukurlah, pada saat ini terdengar suara, cukup. Semua yang hadir langsung tersentak, lalu menjawab serempak. Pemimpin klan, kerumunan berpisah untuk membentuk jalan, dan orang yang lebih tua berjalan mendekat. Ini adalah pemimpin klan Su Clan, Su Changche. Su Changche mengenakan gaun kain biru, dan memegang tangannya di belakang punggungnya. Pakaiannya polos, seperti penampilannya. Tetapi semua anggota klan Su, terlepas dari apakah mereka keras dan berteriak-teriak, berdebat sengit, atau berbisik di antara mereka sendiri, semua menutup mulut mereka setelah melihat lelaki tua ini datang, dan tidak ada yang berani membuat suara lagi. Su Changche bukan hanya pemimpin klan Su Clan, tetapi terlebih lagi dia adalah pendiri Su Clan. Sebagai klan yang muncul paling akhir di kota Northwest, klan Su dibesarkan murni berdasarkan kekuatan Su Changche saja. Saat tiba di ujung jalan, Su Changche melirik Su Chen, Su Yue, dan Mo Dayan yang masih terbaring di tanah, lalu menghela nafas pelan. Kakak, Su Chen, Su Changqing ingin mengatakan sesuatu, tetapi Su Changche melambaikan tangannya dan berkata, cukup, aku sudah tahu apa yang terjadi. Hal ini berawal dari rencana Su Yue melawan Su Chen. Dia merusak gerbongnya dan diam-diam menanam jarum di dalamnya dengan niat jahat. Chener hanya bertindak untuk membela diri. Adapun Mo Dayan, sebagai pelayan dia berani berbohong kepada tuannya, dan dia juga tahu bahwa kereta telah dirusak namun dia tidak mengatakan apa-apa, karena pengkhianatan dan tindakan jahatnya, dia harus dihukum. Hanya dengan beberapa kalimat, Su Changche mampu menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan informasinya, tapi itu tidak penting, yang penting kepala klan Su telah berbicara, dan tidak ada yang berani mengabaikannya, apalagi menanyainya. Ini adalah hal yang baik, tetapi juga hal yang buruk. Bagian baiknya adalah Su Chen tidak perlu membela diri lagi. Bagian buruknya adalah Su Changche telah menggunakan deskripsi sesederhana mungkin tentang peristiwa yang telah terjadi. Jelas, dia tidak ingin masalah ini meningkat, berdasarkan apa yang dia katakan. Ini adalah konflik keluarga. Dengan demikian, tentu saja itu harus dijaga rendah. Semakin sederhana, semakin baik, untuk mencegah terciptanya lebih banyak gelombang. Ini juga berarti bahwa masalah tidak akan meningkat ke tingkat yang diinginkan Su Chen. Setelah mendengar bahwa Su Yue telah memasukkan jarum ke dalam gerbong untuk mencoba menyakiti putranya, Tang Hongrui menatap Su Changqing dengan ganas. Wajah Su Changqing benar-benar merah, dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Namun, kebencian di hatinya tidak berkurang karena hal tersebut. Bagi saudara-saudara untuk bertengkar benar-benar menyakiti hatiku. Setelah menjelaskan penyebab situasi tersebut, Su Changche berkata, Su Yue menyakiti Su Chen terlebih dahulu dan menuai apa yang dia tabur. Karena dia terluka oleh Su Chen, dia sudah bisa dianggap dihukum. Chener, biarkan dia pergi dan kita bisa menganggap masalah ini selesai di sini. Bagaimana menurutmu? Karena kakek telah memerintahkannya, bagaimana mungkin cucu berani melanggar? Su Chen melempar Su Yue kembali. Tapi kakak, meskipun Mo Dayan tidak menghormati tuannya, Su Chen seharusnya tidak bertindak terlalu berat. Dia pada dasarnya menyia-nyiakan orang ini, kata Su Changqing, masih belum puas. Mo Dayan tidak pernah aktif bergerak melawannya, dia hanya diam saja. Jika Su Chen tidak senang dengan hal itu, dia seharusnya melapor ke atasannya. Bagaimana dia bisa melangkahi otoritasnya? Bukankah itu karena kamu ingin saling menutupi? Tang Hongrui berteriak keras. Su Changche melirik Tang Hongrui, menyebabkan dia dengan enggan menundukkan kepalanya dan terdiam. Su Changche berpikir sejenak, lalu berkata, meskipun Mo Dayan salah, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti ini menurut hukum klan saat ini. Su Chen melangkahi otoritasnya dan hukumannya terlalu berat, jadi menurut hukum Su Chen harus dihukum. Su Chen, kakek akan menghukummu, apakah kamu menerima? Su Chen bersedia menerima. Bagus. Karena Anda melukai seorang pelayan dengan parah, saya akan menghukum Anda dengan 20 pukulan, penambangan paksa selama 3 bulan, dan uang saku setengah tahun. Apakah Anda memiliki keberatan? Su Chen mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah mungkin mengubah bentuk hukuman? Su Changqing dengan marah berteriak, Su Chen, kamu mencoba menghindari penambangan paksa. Dari 3 hukuman berat, yang paling berat adalah penambangan paksa. Meskipun murid-murid klan Su sebenarnya tidak perlu menambang di dalam gua, mereka masih harus menghabiskan waktu yang lama di tambang gelap,
tinggal di dalam dan bertahan dalam kondisi kotor, lembab, dan dingin. Tapi Su Chen menjawab, bagaimana jika itu adalah hukuman merah? Hukuman merah. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Bab 28, Hukuman Merah di utara kota Northwest terbentang pegunungan yang sangat tinggi dan terus-menerus. Di sebelah utara pegunungan adalah padang rumput tanpa batas. Tempat itu adalah tempat tinggal sejumlah besar Vicious Beasts, dan di selatan adalah kerajaan manusia. Pegunungan adalah batas antara manusia dan binatang. Seringkali, sejumlah besar monster jahat akan melewati batas, menyerang wilayah manusia. Ini dikenal sebagai pasang surut binatang. Perlawanan terorganisir umat manusia telah berjuang selama 1000 tahun. Darah yang telah tumpah di sana telah mewarnai seluruh pegunungan menjadi merah tua, sehingga dikenal sebagai Pegunungan Scarlet. Meskipun gelombang binatang tidak terjadi pada saat itu, banyak binatang buas masih tinggal di Pegunungan Scarlet. Jadi, tempat ini adalah salah satu medan pertempuran antara manusia dan hewan di sepanjang perbatasan ini, meskipun itu adalah salah satu yang terkecil. Setiap tahun, banyak seniman bela diri dan cendekiawan Origin Ki akan berkumpul untuk berburu monster jahat dengan tujuan memanen sumber daya, dan, yang paling penting, membangkitkan kekuatan garis keturunan seseorang. Ini adalah tempat persaingan yang ketat, dan tidak ada dua pihak yang bisa hidup berdampingan. Setiap tahun, sejumlah besar seniman bela diri atau cendekiawan Origin Ki semuanya akan mati di Pegunungan Scarlet. Hukuman merah adalah ketika klan akan melemparkan pelanggar ke Pegunungan Merah atau Scarlet, memaksa mereka untuk tinggal di sana selama jangka waktu tertentu untuk membatalkan pelanggaran mereka. Durasi ditentukan berdasarkan beratnya pelanggaran. Jangka waktu ini setara dengan hukuman penjara. Perbedaannya adalah meskipun durasinya jauh lebih pendek, tingkat bahayanya sangat tinggi. Satu langkah yang salah bisa mengubah hukuman penjara menjadi hukuman mati. Untuk Su Chen yang secara sukarela memunculkan hukuman Scarlet benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Untuk mengajukan hukuman seperti itu, seberapa serius dia menangani masalah ini? Terlebih lagi, Su Chen hanyalah seorang seniman bela diri di lapisan ke-9 body tempering, bahkan bukan seorang cendekiawan asal Ki, namun dia masih berani pergi ke Pegunungan Scarlet. Di sana, Vicious Beast atau monster jahat merajalela, salah satu dari mereka bisa menyiksa Su Chen sampai mati. Menurut aturan klan Su, jika seorang murid secara sukarela mengajukan hukuman merah, tidak pantas untuk menolaknya. Itu karena meski ini adalah hukuman, memilih pergi ke sana juga melambangkan keberanian seseorang. Terlebih lagi, itu mewakili tekad umat manusia untuk melawan para binatang. Sama sekali tidak. Tang Hongrui mulai berteriak tajam. Su Changche juga mengernyitkan alisnya, mengapa kamu ingin pergi ke sana? Su Chen menjawab, saya ingin mendapatkan garis keturunan kelelawar awan. Hanya dengan cara ini saya akan memiliki harapan untuk bersaing dalam ujian kualifikasi Hidden Dragon Institute tahun depan. Kelelawar awan adalah jenis Vicious Beast. Penglihatan bawaan Vicious Beast ini sangat buruk, namun bisa menggunakan ekolokasi dengan akurasi yang tepat. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan kelelawar awan dan mengendalikan keterampilan asal yang menentukan lokasi, itu akan memungkinkan bahkan orang buta seperti dia untuk melakukan pertempuran. Tentu saja, Su Chen mengada-ada, tapi penjelasan ini lebih dari cukup untuk membodohi orang lain. Alasan sebenarnya sangat sederhana, dia harus menjadi lebih kuat. Informasi yang diungkapkan Gu Qingluo membuat Su Chen merasa sangat mendesak. Di masa depan, mungkin akan ada lawan yang kekuatannya jauh melampaui imajinasi terliarnya. Adapun dirinya sendiri, kehilangan penglihatannya telah menghabiskan waktu 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun itu, dia harus sepenuhnya memfokuskan upayanya hanya untuk mempertahankan haknya untuk berpartisipasi dalam ujian kualifikasi Institut Naga Tersembunyi. Untuk berbicara tentang kinerja yang baik, peninggian lawan, bagaimanapun, lebih dari cukup untuk menyebabkan hak untuk berpartisipasi hanya tetap menjadi hak untuk berpartisipasi. Jika Su Chen tidak ingin melewatkan hari berjuang untuk memasuki Institut Naga Tersembunyi, dia harus terus berjuang. Pegunungan Scarlet adalah keputusan terbaik. Tempat itu memiliki bahaya, tetapi juga memiliki banyak peluang. Dia telah memutuskan ketika dia meninggalkan Lin Clan untuk pergi ke Pegunungan Scarlet. Masalah dengan Su Yue hanya memberinya alasan untuk melakukannya, untuk mendapat kesempatan pergi ke Pegunungan Scarlet dan mengalahkan musuhnya. Bagaimana ini tidak sepadan? Tetapi bagi semua orang yang mendengar kata-kata ini, mereka semua terguncang oleh sikap Su Chen yang tidak pernah menyerah. Institut Naga Tersembunyi, orang buta sebenarnya masih ingin bersaing dalam ujian untuk sekolah terbaik di seluruh negeri Longsang, Institut Naga Tersembunyi. Ambisi macam apa ini? Bahkan Su Changche mau tidak mau berkata, apakah Institut Naga Tersembunyi itu penting bagimu? Su Chen memiringkan kepalanya, lalu menjawab, tidak, sebenarnya, itu tidak terlalu penting bagiku. Apa, semua orang merasa kacau? Apa maksudnya, itu hanya tujuan lain? Jawab Su Chen.
Tujuan yang terus-menerus mendorong saya maju, yang membuat saya tidak mau menyerah. Ini seperti bagaimana saya mempercayai kata-kata pengemis tua itu, bagaimana saya percaya bahwa mata saya pasti akan sembuh. Manusia selalu butuh tujuan, butuh harapan, agar bisa terus berjuang. Keyakinan saya bahwa mata saya akan pulih adalah harapan saya, dan Institut Naga Tersembunyi adalah tujuan yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri sehingga saya tidak akan menyerah. Saat berbicara di sini, Su Chen berhenti, lalu berkata, saya hanya tidak ingin berhenti di sini. Kelelawar awan itu palsu, tetapi apa yang dia katakan saat ini adalah asli. Institut Naga Tersembunyi sebenarnya bukan sesuatu yang begitu penting sehingga Su Chen tidak bisa meninggalkannya. Namun, karena dia memiliki tujuan ini, Su Chen memiliki motivasi dan kekuatan untuk bertahan. Kamu tidak takut dengan bahaya pegunungan Scarlet dan kemungkinan kamu akan kehilangan nyawamu? Su Changche bertanya lagi. Su Chen menjawab, sebagai seorang pria, ambisi saya tinggi. Bagaimana saya bisa lari karena ketakutan, mengutuk nasib buruk saya? Ketika semua orang mendengar ini, jantung mereka mulai berdebar secara bersamaan. Kata-kata ini akhirnya menggerakkan hati Su Changche. Dia menghela nafas panjang, lalu berkata, aku mengerti. Hukuman merah selama 100 hari, sebelum waktu habis, Anda tidak diizinkan untuk kembali. Begitu Su Changche berbicara, masalahnya sudah selesai. Tidak peduli berapa banyak keberatan Tang Hongrui, itu tidak ada gunanya, dia hanya bisa duduk di samping dan menangis. Cucu mematuhi perintahmu, ekspresi Su Chen tidak berubah saat dia berkata, benar, kakek, aku juga ingin Zhou Hong dan Ming Xiu menjadi pelayanku. Oke, jika tidak ada yang lain, masalahnya selesai. Su Changche tidak menyia-nyiakan kata-kata, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat Su Changche pergi, Su Changqing dengan ganas memelototi Su Chen sebelum pergi juga. Termasuk Su Keji dan Yan Wushuang, Su Clan memiliki orang lain yang sangat membenci Su Chen. Tapi Su Chen tidak khawatir, juga tidak peduli sama sekali. Setelah melihat-lihat, Su Chen berkata, ayo, pinjamkan kereta Su Yue kepadaku. Gerbongnya sendiri telah hancur dan dia perlu menemukan yang baru, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kereta Su Yue saja. Meskipun ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan, orang-orang di dekatnya sudah pergi mencari kereta Su Chen. Setelah pertempuran hari ini, Su Chen dengan bangga dan sepenuhnya mengkonfirmasi statusnya sendiri. Meskipun dia belum bisa mengguncang para tetua klan, tidak ada seorang pun dari generasi yang sama dan di bawahnya yang berani memprovokasi dia lagi. Soal kereta Su Yue yang dibawa pergi oleh Su Chen dengan sangat cepat mencapai Su Changqing, pembuluh darah di dahi Su Changqing melonjak hebat, tetapi pada akhirnya dia hanya berkata, jika dia menginginkannya, berikan padanya. Tentu saja, dia hanya bisa mengatakan itu lama setelah Su Chen pergi. Sementara itu, kereta Su Chen telah tiba di pavilion giok sejati. Dia membuat Zhou Hong menunggu di luar dan masuk sendiri. Saat ini, Tang Zhen berada di lantai 3 pavilion. Saat melihat Su Chen tiba, wajahnya sedikit tenggelam, kamu terlambat. Meskipun Su Chen adalah tuan muda, kepribadian Tang Zhen sangat lugas. Dia tidak akan ragu untuk mengkritik Su Chen saat mengajarinya, di seluruh pavilion giok sejati. Hanya dia yang benar-benar berani mengkritik Su Chen karena terlambat. Su Chen tidak mengudara sebagai tuan muda, malah menangkupkan tangannya dan berkata, sesuatu terjadi dalam perjalanan ke sini, kereta saya rusak, menunda kedatangan saya. Ekspresi Tang Zhen menghangat, dia merapikan janggutnya dan berkata, karena sudah seperti itu, lupakan saja, ayo, hari ini aku ingin mengajarimu. Su Chen menjawab, kepala penjaga toko, dalam beberapa hari saya harus menghentikan sementara pelajaran kita. Mengapa demikian? Tang Zhen menatap dengan bengong, sangat terkejut bahkan suaranya pun berubah. Dia sebenarnya sangat menyukai muridnya ini, Su Chen. Meskipun Su Chen tidak bisa melihat, dia rendah hati dan rajin belajar. Dia juga sangat cerdas, dan bisa mengingat banyak hal setelah hanya diberitahu sekali. Dalam 4 bulan belajar, Su Chen sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang sejarah benua primordial, dan dia dapat menjelaskan banyak hal secara logis dan jelas. Bahkan jika dia tidak bisa mewarisi kemampuan Tang Zhen untuk memeriksa harta karun, dia setidaknya bisa mewarisi pelajarannya. Dari perspektif master, pengetahuan lebih penting daripada keterampilan. Jadi, pada titik tertentu, Tang Zhen mulai melihat Su Chen sebagai pewaris pengetahuan hidupnya. Sekarang, untuk murid yang paling dia sukai untuk benar-benar mengatakan bahwa dia tidak ingin belajar lagi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut, tidak panik? Su Chen kemudian memberitahunya semua yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar bahwa Su Chen telah memukuli Su Yue dengan ganas dan melumpuhkan Mo Dayan, serta Su Chen secara sukarela mengungkit masalah hukuman merah, Tang Zhen merasa benar-benar bingung. Jadi, kepala penjaga toko, saya hanya bisa belajar selama 3 hari lagi di sini. Dalam 3 hari ini, saya ingin belajar secara mendalam tentang bagaimana membedakan sesuatu secara visual.
tidak hanya dengan peninggalan budaya tetapi juga bagaimana membedakan tumbuhan dan tumbuhan yang berbeda. Karena dia menuju ke pegunungan Scarlet, Su Chen pasti perlu memiliki pengetahuan tentang tumbuhan dan sejenisnya sebagai alat bertahan hidup. Syukurlah, Pavilion Giok sejati juga menerima tumbuhan langka, dan kepala penjaga toko Tang memiliki pengalaman yang kaya dalam aspek ini. Namun, Tang Zhen tidak bisa meningkatkan antusiasmenya. Kamu bahkan tidak bisa melihat apa yang saya gunakan untuk mengajari Anda. Su Chen tertawa, lalu berbalik dan berjalan menuju rak yang penuh dengan barang antik. Dia mengeluarkan sebuah batu giok kuno dari belakangnya, lalu dengan santai berkata, "Ini pasti giok 3 warna bermotif sapi idol, kan?" Kepala penjaga toko mengatakan bahwa itu licin dan berkilau, agak transparan, dan sedikit bernoda. Saya tidak pernah tahu apa artinya ramping dan berkilau, atau transparan, atau bagaimana itu sedikit cacat. Sekarang saya akhirnya mengerti. Tang Zhen langsung terkejut hingga pingsan. Dia menatap Su Chen, bingung, Anda. Su Chen menoleh, menatap Tang Zhen. Mata yang tidak bernyawa beberapa saat yang lalu tiba-tiba memulihkan vitalitasnya, mereka cerah dan penuh ekspresi. Tang Zhen langsung menyadari apa yang telah terjadi. Dia bergegas memeluk Su Chen dan berteriak keras, "Matamu!" Su Chen meletakkan jarinya di bibir Tang Zhen, "Belum ada orang lain yang tahu tentang ini selain kepala penjaga toko. Kamu tidak berencana memberitahu orang lain?" Tang Zhen akhirnya bereaksi, lalu berkata, "Bingung, kenapa tidak?" Su Chen dengan lembut tersenyum. "Karena saya menemukan bahwa terkadang, menjadi buta membuat Anda melihat lebih banyak." Bab 29, Penipuan terlepas dari apakah Tang Zhen setuju? Kepergian Su Chen ke pegunungan Scarlet sudah diselesaikan, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Yang bisa dilakukan Tang Zhen hanyalah mengajari Su Chen semua yang dia tahu. Untuk mencegah orang lain menyadari bahwa Su Chen telah mendapatkan kembali penglihatannya, Tang Zhen secara pribadi akan naik turun Pavilion Giok sejati dan membawakan berbagai obat untuk Su Chen. Dia mengajarinya cara menganalisis dan mengidentifikasinya, perbedaan antara artikel asli dan palsu, dan cara menggunakannya. Kepala penjaga toko tidak menahan transfer pengetahuannya. Baginya, setiap hal yang dipahami Su Chen akan meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidupnya dalam jumlah kecil. Yang satu mengajar dengan penuh perhatian sementara yang lain belajar dengan giat. Waktu berlalu, dan 1 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Lonceng harta karun penunjuk waktu berlapis emas pavilion terdengar pada saat ini, menunjukkan bahwa urusan hari itu telah berakhir. Tang Zhen berkata, "Oke, kita akan berakhir di sini untuk hari ini. Cobalah dan datang lebih awal besok untuk melanjutkan studi Anda. Anda dapat tinggal dan meninjau beberapa hal yang telah saya ajarkan kepada Anda. Aku akan pergi dulu untuk saat ini." Tang Zhen sangat tepat waktu dalam hal bekerja dan beristirahat, dan, sebagai kepala penjaga toko, dia bisa pulang lebih awal dari kebanyakan orang lain. Tang Zhen turun dan memberi pengarahan kepada para pekerja tentang beberapa hal sebelum pergi. Su Chen sendirian di menara sambil terus melihat-lihat harta berharga yang tersimpan di sana. Ini adalah pekerjaan rumah yang ditinggalkan Tang Zhen untuknya. Saat dia sedang mengamati mereka, dia tiba-tiba mendengar seorang pekerja berbicara dari luar, "Tuan muda, ada transaksi yang terjadi di lantai bawah, penjaga toko ketiga ingin Anda turun dan membantu membuat keputusan." Transaksi macam apa yang akan sangat menyusahkan pemilik toko ketiga sehingga dia membutuhkan masukan saya, di mana penjaga toko kedua? Su Chen merasa sedikit terkejut saat dia menjawab. "Ini obat pengusir binatang. Harga yang dikutip pihak lain agak tinggi. Penjaga toko kedua saat ini membawa stok jadi dia tidak ada, dan kepala pemilik toko baru saja pergi. Penjaga toko ketiga tidak bisa membuat keputusan sendiri, jadi dia hanya bisa meminta pendapat Tuan muda," jawab pekerja itu. Obat pengusir binatang? Su Chen terkejut. Ini adalah sesuatu yang berharga. Obat penolak binatang adalah obat yang sangat langka dan berharga. Itu bisa mengeluarkan bau yang sangat khusus yang agak harum bagi manusia tetapi sangat menjijikkan bagi Vicious Beast ketika mereka menciumnya, bahkan sampai mereka muntah. Jadi mereka akan mati-matian berusaha menghindarinya. Dengan obat semacam ini padanya, tidak ada Vicious Beast yang akan memperhatikannya setidaknya selama 3 hari. Meskipun tujuan Su Chen untuk memasuki pegunungan Scarlet adalah untuk berburu Vicious Beast, dia tidak berniat untuk mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Dengan item ini, selama dia menggunakannya di saat bahaya kritis, dan tidak ada terlalu banyak permusuhan, bahkan Vicious Beast yang mengejar Su Chen akan menyerah. Ini adalah obat ajaib yang menyelamatkan jiwa. Namun, membuat obat pembasmi binatang ini sangatlah sulit. Alkemis biasa tidak bisa melakukannya, hanya alkemis asal khusus yang bisa menyempurnakannya. Meski begitu, diperlukan banyak sumber daya dan waktu, dan tidak semua orang bisa membuatnya. Karena itu, harganya sangat tinggi, dan terkadang tidak ada pasar untuk itu. Siapa yang mengira akan ada seseorang yang mau menjualnya hari ini?
Su Chen secara alami tertarik, jadi dia berkata, biarkan mereka muncul. Obat pembasmi binatang adalah barang berharga, jadi penjualannya tentu saja tidak akan dibahas di lantai bawah. Sebaliknya, mereka langsung pergi ke kamar di lantai 3. Su Chen duduk menunggu di kamar. Segera setelah itu, dia mendengar suara langkah kaki. Lou Yi masuk lebih dulu, diikuti oleh seorang pria parubaya kurus. Wajahnya terlihat licik, dan dia mulai melihat sekeliling begitu dia memasuki ruangan. Su Chen merasa kesal, tapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, penjaga toko Lou dan tamu terhormat telah tiba. Tolong duduk. Su Chen buta, dan saya tidak bisa menjaga tamu terhormat, jadi tolong maafkan saya. Siang De, bawakan tehnya. Tapi Lou Yi menyela dan berkata, Tuan muda tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri. Saya akan mengurus masalah ini. Pada saat itu, pelayan Siang De membawakan teh. Lou Yi menerimanya, lalu melambaikan tangannya agar pelayan itu mundur. Hanya Su Chen, Lou Yi, dan pria kurus itu yang tersisa di ruangan itu. Lou Yi dan pria kurus itu duduk bersama. Saat laki kurus itu duduk, dia dengan penasaran melambaikan tangannya di depan Su Chen, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu apakah Su Chen benar-benar buta. Namun, dia didorong oleh Lou Yi, yang memberinya tatapan tajam, jelas menegurnya karena tidak sopan kepada tuan muda. Orang itu, bagaimanapun, dengan sembarangan mengangkat bahunya, bibirnya bergerak beberapa kali, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, tetapi ketidakbahagiaannya jelas terlihat. Gerakan pasangan itu membangkitkan kecurigaan Su Chen. Sepertinya Lou Yi kenal dengan orang ini. Pria kurus itu sudah duduk ketika dia berbicara dengan Su Chen. Ini pasti Tuan Muda Su, nama saya Zhao Xi. Saya yang menjual obat pengusir binatang. Saya adalah orang yang sangat lugas. 800 tile emas murni dan itu milikmu. Selain itu, saya memiliki lukisan bambu santai dari periode Li Chun, serta mangkuk berlapis keramik dari dinasti ilahi terkemuka untuk dijual juga. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan potret dari tasnya bersama dengan mangkuk berlapis keramik dan meletakkan keduanya di atas meja. Mungkin karena dia tahu Su Chen tidak bisa melihat, dia bahkan tidak repot-repot membukanya di depan Su Chen. Penjaga toko ketiga, apa pendapatmu tentang itu? Su Chen melirik Lou Yi. Lou Yi menjawab, si kecil ini sudah melihat mereka di lantai bawah. Lukisan santai bambu dan mangkuk berlapis keramik semuanya asli. Adapun obat pengusir binatang, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Namun, tamu terhormat ini telah setuju untuk menunjukkan kemampuannya, jadi itu tidak boleh dipalsukan. Namun, harga yang dia inginkan agak tinggi. Dia menginginkan 2000 tile emas murni untuk ketiga item yang ditambahkan bersama, dan tidak mau menjualnya satu persatu. Zhao Xi tertawa, mengujinya adalah hal yang sederhana. Iklim saat ini panas, dan ada banyak nyamuk. Saya akan menunjukkan kekuatan obat pengusir binatang ini untuk Anda semua lihat. Botol pil sudah dibuka saat dia mengatakan ini dan nyamuk yang berterbangan di ruangan itu langsung bubar. Segera, tidak ada satu nyamuk pun yang tersisa di seluruh ruangan. Zhao Xi dengan riang berkata, meskipun Tuan Muda Su tidak bisa melihat, kamu pasti bisa mendengar dengungan nyamuk-nyamuk ini. Tuan Muda Su, bisakah kamu mendengar suara nyamuk sekarang? Mereka benar-benar pergi, kata Su Chen dengan sedikit senyum di wajahnya, tetapi hatinya tenggelam. Dia tidak mengerti artefak kuno, meskipun dia telah belajar di bawah Tang Zhen untuk sementara waktu, pengetahuannya tidak sampai pada titik di mana dia dapat menentukan kebenaran dari hal-hal seperti itu. Karena itu, dia tidak tahu apakah potret santai bambu atau mangkuk berlapis keramik itu asli. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan Lou Yi sebelumnya, dia jelas berpura-pura tidak mengenal penjualnya. Sedangkan untuk obat pembasmi binatang, nampaknya khasiatnya sudah terbukti. Namun, Su Chen jelas tahu bahwa ada obat lain yang disebut obat pengusir serangga yang bisa mencapai efek yang sama. Namun, harganya 100 kali lebih rendah. Tapi yang terpenting, botol obat yang dibuka pria itu sebenarnya bukan yang dia bawa sebelumnya. Artinya, apa yang ingin dia jual ke Su Chen bahkan bukan pengusir nyamuk. Itu penipuan. Su Chen menyadari ini dalam sekejap. Faktanya, itu bahkan bukan penipuan yang rumit. Mereka hanya menjual barang palsu untuk menipu toko harta karun mana yang tidak mengalami situasi seperti itu setidaknya 3-5 kali setahun. Tapi, menyuap karyawan toko untuk menjual barang palsu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Namun, karena mereka mengira Su Chen buta, mereka tidak mau repot-repot berusaha keras untuk fasad mereka. Jadi, penipuan ini tidak mengelabui Su Chen bahkan sedetik pun sebelum dia melihatnya. Memang, menjadi buta memungkinkan seseorang untuk melihat lebih banyak. Su Chen tertawa dingin di dalam hatinya, namun dia tetap berkata, memang, ini obat pengusir binatang, ini terlalu hebat. Adapun dua peninggalan kuno itu, dengan kehadiran pemilik toko Lou, saya tentu percaya Anda, hanya saja harga ini. Su Chen pura-pura ragu sejenak. Zhao Xi berkata,
Saya melihat bahwa Tuan Muda keempat juga orang yang terus terang dan terus terang. Jika Anda benar-benar menginginkannya, saya hanya akan meminta 1.800 tile emas murni. Su Chen menggelengkan kepalanya. Saya sangat menyukainya. Tetapi saat ini Pavilion Giok sejati tidak memiliki kelebihan uang sebanyak itu. Mengapa tamu terhormat tidak datang besok, dan saya akan menyiapkan emas murni untuk membelinya. Zhao Xi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saya memiliki sesuatu yang mendesak yang harus saya urus dan saya sangat membutuhkan uang. Kalau tidak, saya tidak akan mengambil pusaka keluarga ini untuk dijual. Aku tidak sabar menunggu sampai besok. Sungguh, dia tidak bisa menunggu sampai besok, pihak lain sengaja memilih kali ini. Kepala pemilik toko sudah kembali dan pemilik toko kedua tidak ada di sini. Jadi pemilik toko ketigalah yang mengambil keputusan, mereka memanfaatkan ini untuk membohonginya. Artinya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan hanya Lou Yi yang menjadi bagian darinya. Itu bagus, Su Chen membuat keputusan secara internal sambil terus berkata, tapi menara tidak dapat mengambil uang sebanyak itu saat ini. Bisakah saya hanya membeli satu? Tidak, jika kamu ingin membelinya maka kamu harus membeli ketiganya sekaligus. Jika Anda tidak memiliki cukup uang, Anda dapat menggunakan sumber daya sebagai gantinya. Bagaimanapun, alasan saya butuh uang adalah untuk membeli sumber daya kultivasi, jawab pria paruh baya itu. Semuanya telah dipikirkan dengan baik, jika tidak ada cukup uang, dia bisa menggunakan sumber daya untuk menebus defisit selain menggunakan obat pembasmi binatang sebagai umpan. Untuk mendapatkan obat pembasmi binatang, dia harus membeli 2 barang palsu lainnya, yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Ya, itu pasti salah satu skema Yan Wushuang. Begitu dia tahu bahwa dia akan pergi ke Scarlet Mountain Range, dia telah mengeluarkan obat pengusir binatang palsu dengan maksud untuk memanfaatkan insting pertahanan dirinya, bersama dengan kerjasama penjaga toko Lou, untuk menyelesaikan penipuan ini. Sejujurnya, 2 bagian terbesar yang diperlukan untuk melakukan penipuan ini sudah ada. Pertama, mereka telah mengeksploitasi kebutuhan pembeli, dan kedua, mereka memiliki seseorang yang membantu dari dalam. Kesalahan utama mereka terletak pada pelaksanaan rencana mereka. Mereka tidak tahu penglihatan Su Chen sudah lama pulih, yang mengakibatkan penipuan mudah dilihat. Berpikir sampai titik ini, Su Chen menghela nafas dan berkata, Lou Yi, kamu secara pribadi direkomendasikan oleh kepala penjaga toko dan aku percaya pada pandangannya ke depan. Berdasarkan karaktermu, kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun kamu tetap melakukannya. Apakah anakmu yang mengecewakan membuat masalah untukmu lagi? Bab 30, Hukuman pada saat Tang Zhen tiba. Setelah diberitahu, dia hanya melihat Su Chen dengan tenang meminum tehnya, tenang. Namun, dia tidak melihat Lou Yi atau Zhao Xi. Di mana mereka? Mereka terkunci di ruang belakang, jawab Su Chen sambil menuangkan secangkir untuk Tang Zhen. Karena mereka hanyalah 2 manusia, Su Chen menangani mereka dengan mudah. Tang Zhen menerima teh dan duduk, tapi ada masalah dengan Lou Yi. Pesan yang dikatakan Su Chen kepada para pekerja untuk diberikan kepada Tang Zhen tidak secara eksplisit menyatakan hal itu. Hanya dikatakan bahwa penjaga toko Lou telah membawa seseorang yang ingin melakukan penjualan, meminta 2.000 tile emas murni. Seseorang itu sangat membutuhkan uang itu. Jadi Su Chen membutuhkan kepala penjaga toko untuk kembali menilai barang-barang itu. Tapi seberapa berpengalamankah Tang Zhen? Dia segera tahu ada yang tidak beres begitu dia menerima pesan itu. Jadi dia bergegas kembali, khawatir Su Chen akan benar-benar menutup kesepakatan. Setelah mendengar bahwa Su Chen telah mengunci mereka di ruang belakang, kecurigaan di hatinya terkonfirmasi. Itu sebabnya dia langsung bertanya apakah itu masalah dengan Lou Yi. Su Chen mengangguk. Putranya mengingkari taruhan dan berutang 800 tile emas murni kepada orang-orang. Dia ditangkap hari ini. Mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak menerima pembayaran dalam 3 hari, mereka akan memotong tangan dan kakinya. Ini taktik lama, tapi sangat efektif. Ai, Lou Yi terlalu kacau. Tang Zhen memukul dadanya dan menginjak kakinya dengan sedih, merasa sangat kasihan pada Lou Yi. Setelah merasa sakit hati sejenak, Tang Zhen bertanya kepada Su Chen, apakah Anda mendapat informasi dari penjual? Su Chen menggelengkan kepalanya. Kali ini, lawan kami lebih cerdik, mereka menemukan perantara yang tidak memiliki ikatan dengan siapapun yang terlibat untuk melakukan perbuatan tersebut. Zhao Xi tidak tahu siapa dalangnya. Tapi jangan khawatir, bagaimanapun, cukup kau dan aku tahu siapa yang melakukannya. Apakah ada gunanya mengetahui, tanpa bukti apapun, tidak ada cara untuk meminta pertanggungjawabannya. Tang Zhen menghela nafas. Terakhir kali kita memiliki bukti, tapi bukankah pada akhirnya kita melepaskannya? Su Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Dia adalah wanita ayahku, dan ayahku suka menjaga wajahnya. Jika kita membuat keributan, itu juga tidak baik untuk citranya. Dia tidak akan berurusan dengannya karena itu. Sebaliknya, dia hanya akan semakin membenciku, meskipun dia tidak terlalu menyukaiku saat ini.
Tang Zhen menghela nafas tak berdaya. Namun, toleransi saya juga terbatas, jawab Su Chen. Terakhir kali, aku membiarkannya lolos karena dia tidak berusaha membunuhku. Dia hanya mengejar kekayaan. Namun, sekarang dia telah mencoba hidupku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Apa maksudmu? Tang Zhen tidak mengerti. Su Chen mengangkat botol pil di tangannya. Botol ini berisi obat pengusir binatang yang Yan Wushuang ingin Zhao Si jual kepadaku. Tentu saja, itu bukan obat pembasmi binatang asli. Coba tebak, menurut Anda apa itu? Apa? Tang Zhen bertanya. Obat menggambar binatang. Mendesis Tang Zhen menghirup udara dingin. Baginya untuk mengganti obat pengusir binatang dengan obat menggambar binatang berarti dia benar-benar ingin membunuh Su Chen. Tang Zhen juga menjadi marah, memukul meja dengan telapak tangannya. Pelacur ini mencari kematian. Dia akan mati. Tapi ini belum waktunya, jawab Su Chen. Tujuan saat ini untuk mengetahui siapa perantara itu lebih mendesak. Setelah saya kembali dengan bukti, saya akan menyelesaikan semua akun dengan pelacur itu. Pada saat yang sama, saya akan mendapat kesempatan untuk melihat reaksinya. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Tang Zhen bisa menebak arti di balik kata-kata tak terucapkan Su Chen. Dia menghela nafas dalam hatinya, dia hanya bisa berharap Su Chengan tidak terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Karena itu, dia berkata, saya mengerti. Serahkan masalah ini padaku. Meskipun klan Tang kami dan bisnisnya tidak sebesar klan Su, kami masih memiliki banyak orang. Saya pasti akan menemukan semua bukti yang diperlukan. Bagus, Su Chen mempercayai Tang Zhen untuk mengurus bisnis. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, Tang Zhen melihat ke kiri dan ke kanan sebelum merendahkan suaranya dan bertanya pada Su Chen, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan Lou Yi? Su Chen menjawab, meskipun pemilik toko Lou melakukan kesalahan, ada alasan untuk apa yang dia lakukan. Terlebih lagi, itu karena kekasihnya ada di tangan orang lain. Dan dia terpaksa melakukan apa yang dia lakukan, biarkan saja masalahnya. Biarkan saja dia pergi seperti itu. Tapi dia tetap mengkhianati majikannya. Tidak peduli apa. Bukankah dia harus tetap dihukum, meski hanya sedikit? Tang Zhen terkejut. Dia awalnya ingin memohon belas kasihan atas nama Lou Yi. Namun, dia tidak menyangka Su Chen akan lebih murah hati darinya dan sama sekali mengabaikan masalah pengkhianatan Lou Yi. Karena dia sangat terkejut, kata-kata yang ingin dia ucapkan tidak pernah keluar dari mulutnya. Seluruh nadanya telah berubah. Su Chen tertawa, tentu saja, dia akan dihukum. Tapi itu tidak akan dilakukan oleh tangan kita. Apa? Tang Zhen tidak mengerti. Su Chen perlahan dan dengan sengaja menjawab, bukankah mereka mengancam akan memotong tangan dan kaki putranya yang berharga jika dia tidak membayar kembali uang yang dia hutangkan? Saya ingin tahu apakah mereka benar-benar akan bergerak begitu waktu habis. Jika tidak, semua upaya mereka akan sia-sia. Tetapi jika mereka melakukannya, menurut Anda bagaimana Lou Yi akan memandang Yan Wushuang, yang memikat putranya ke dalam jebakan, menyebabkan dia kehilangan tangan dan kakinya? Mendesis, Tang Zhen menghirup udara dingin lagi. Dia tidak pernah menyangka perhitungan Su Chen akan sangat teliti. Pertimbangannya begitu lengkap meskipun usianya tidak lebih dari 15 tahun. Su Chen sudah menjadi jenius sejak awal. Ketika menghadapi pasang surut yang dialami Su Chen dalam 3 tahun terakhir, serta penderitaan dari berbagai emosi manusia, persepsinya telah lama melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh anak seusianya. Dia sangat dewasa. Karena itu, dia telah mempersiapkan segalanya jauh sebelum Tang Zhen tiba. Tang Zhen hanya perlu mengikuti rencananya. Saat ini, Su Chen memfokuskan semua usahanya untuk selamat dari hukuman Scarlet. Setelah dia kembali dari hukuman merah, dia akan menghabisi orang-orang seperti Yan Wushuang, Jian Xin, dan Su Keji. Setelah mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Tang Zhen, Su Chen melihat ke langit dan melihat bahwa hari sudah tidak pagi lagi. Karena itu, dia berangkat untuk kembali ke kediaman Su. Zhou Hong sudah menyiapkan kereta dan sedang menunggu. Saat menaiki gerbong, Su Chen berkata, pergilah ke jalan utama. Aku ingin pergi jalan-jalan ke sana. Ya, Tuan Muda, Zhou Hong mengemudikan kereta dengan mantap ke depan. Kecepatan kereta kuda itu tidak cepat. Su Chen duduk di kereta, menyaksikan pemandangan berlalu di sekelilingnya. Kenangan muncul di benaknya tentang Su Chengan membawanya ke sini untuk bermain ketika dia masih muda. Ayah, aku ingin manisan batang itu. Tidak, ini bukan untuk diriku sendiri. Itu karena lelaki tua itu terlihat sangat menyedihkan dan aku ingin memberikannya untuk dia makan. Kenapa aku tidak bisa memberi pengemis itu manisan, stik buah untuk dimakan? Aku ingin menunggang kuda. Oke, ayah bisa menjadi kudaku. Di masa depan aku ingin menunggangi binatang iblis dan menjadi jenderal hebat yang melindungi seluruh umat manusia. Yakinlah, ayah, putramu pasti akan meningkatkan usahanya dan mengalahkan saudara Qian dan yang lainnya. Putramu akan menjadi kehormatan hidupmu. Ayah, jika putramu bukan lagi yang terbaik, apakah kamu masih mencintai putramu?
Kata-kata naif yang dia ucapkan ketika dia masih muda bergema di telinganya. Saat gerbong terus melaju ke depan, Su Chen merasa semakin nostalgia dan melankolis. Su Chen menghela nafas lembut, lalu menurunkan layar kereta. Dia tahu bahwa kasih sayang antara dia dan ayahnya yang hilang mungkin tidak akan pernah kembali. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a